Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat para panelis, Ibu Desianti PhD, selaku observer eksternal dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Jakarta, Dr. Melina Suryadewi SPD MSI, selaku observer internal dari Institut Kesenian Jakarta. Yang kami hormati, Rektor Institut Kesenian Jakarta, Dr. Indah Cahyawulan MSN, para wakil rektor, direktur beserta wakil direktur Sekolah Pasca Sarjana, para dekan beserta wakil dekan 1 fakultas, para ketua program studi, para kepala bagian, para kasubag akademik dan kemahasiswaan, tak lupa para perwakilan dari organisasi kemahasiswaan Institut Kesenian Jakarta. Sebelum mulai, boleh saya pantun dulu ya, karena mukanya udah mulai agak tegang nih yang mau diuji. Boleh dibantu nanti sedikit bilang, cakep ya. Badan kekar, umurnya tua. Bawa selendang, bukanlah penari. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di acara hari ini. Pada pagi hari ini akan dilaksanakan kegiatan uji publik calon panitia seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau yang bisa kita singkat PPKS, yang merupakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Hadirin kami persilahkan berdiri, sejenak menundukkan kepala untuk memanjatkan puji dan syukur serta mengirimkan doa serta untuk memanjatkan puji dan syukur serta mengirimkan doa menurut kepercayaan masing-masing teruntuk para pahlawan dan para tokoh pendiri yang telah mendahului kita, sekaligus agar kegiatan hari ini diberikan kelancaran hingga selesai. Berdoa dimulai. Selesai. Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih. Sebagai acara pertama, kami persilahkan Dr. Indah Cahyawulan MSN
selaku Rektor Institut Kesenian Jakarta untuk memberikan sambutan sekaligus membuka uji publik calon panitia seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Kami persilahkan Ibu. Selamat pagi semua. Yang terhormat kepada panelis Ibu Dea Syanti, PhD, psikolog dari Observer Eksternal Fakultas Pendidikan Psikologi UNJ, Ibu Melina Suryadewi, Ibu Dr. Melina Suryadewi, Observer Internal dari Institut Kesenian Jakarta, para calon panitia seleksi, kemudian para pimpinan, para wakil rektor, direktur, dekan dan para wakil dekan, juga wakil direktur, kemudian juga ketua program studi, kepala bagian, kasubag, akademik kemahasiswaan, ketua dan wakil ketua badan eksekutif mahasiswa, ketua senat mahasiswa fakultas, dan para ketua himpunan mahasiswa fakultas sebagai undangan. Saya punya contekan karena sebetulnya uji publik ini rentetannya panjang ya, jadi perlu saya laporkan sedikit bahwa IKJ sebetulnya sedang menjalankan ketentuan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual PPKS di lingkungan perguruan tinggi. Memang ini permennya sudah dari 2021, tapi kita berproses dan saat ini adalah kita sudah memasuki proses pada uji publik. Berdasarkan lini masa pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang telah ditetapkan oleh Kemendikbudristek, IKJ telah melalui tahap uji publik yang nantinya akan dilanjutkan dengan pembentukan Satgas PPKS. Jadi kalau kita melihat batas waktu yang ditetapkan oleh pemerintah, sebetulnya kita masih dalam proses atau batas waktu yang mungkin ada sedikit keterlambatan tapi belum terlambat sama sekali. Jadi di September kita sudah memiliki akun di dalam portal PPKS itu sendiri, kemudian kita sudah merekrut 10 orang calon panitia seleksi di Oktober, seluruh calon di Oktober juga sudah mengikuti pelatihan ya. Kemudian saat ini kita sedang dalam proses uji publik calon pansel. Nantinya pansel ini akan melakukan proses seleksi dari calon satuan tugas atau Satgas PPKS. Nanti Satgas PPKS ini juga ada proses sehingga sampai pada pembekalan di Kemendikbudristek Dikti itu sendiri. Jadi memang kalau kita melihat ini kenapa resmi sekali ya? Karena memang ini harus menjadi uji publik dan harus diketahui oleh masyarakat, sehingga kita juga melakukan perekaman dan walaupun tidak secara live stream, tapi nanti hasilnya ini akan disampaikan kepada publik melalui YouTube dan kanal-kanal media sosial lainnya yang dimiliki oleh IKJ. Panitia seleksi nanti akan berdiri duduk di depan. Kita akan melihat nanti bagaimana beberapa pertanyaan mungkin diajukan oleh Ibu panelis ya. Kemudian mudah-mudahan acara hari ini bisa berlangsung dengan lancar dan hikmat dan kita semua berharap pembentukan Satgas ujungnya itu akan terbentuk dengan lancar juga dan bisa mungkin bukan menyelesaikan seluruh permasalahan IKJ ya, tapi kita sudah mempunyai Satgas yang bisa menjadi bagian bagaimana IKJ menegakkan segala peraturan dan yang terkait dengan PPKS tersebut. Jadi tidak ada lagi hal-hal yang tidak terlaporkan atau hal-hal yang tidak dipahami bagaimana apakah itu sebuah kasus PPKS atau bukan. Mungkin dari saya seperti itu. Saya mengakhiri sambutan ini sekaligus membuka acara uji publik panitia seleksi Satgas PPKS IKJ di hari Kamis 16 November 2023. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Indah.
Selanjutnya kami akan memanggil dan memperkenalkan 9 calon panitia seleksi yang akan melaksanakan uji publik pada pagi hari ini untuk naik ke panggung. Yang pertama, sebagai keterwakilan dari unsur tenaga pendidik, kami persilahkan Damas Cendikia MSN, seorang tenaga pendidik dari Fakultas Film dan Televisi. Silakan naik ke panggung. Erina Edelin Tandian SPSI, MSN, tenaga pendidik dari Fakultas Film dan Televisi. Gatot Prabowo MSN, seorang tenaga pendidik dari Fakultas Seni Pertunjukan. Baptias Eko Rahayu MSN, seorang tenaga pendidik dari Fakultas Seni Pertunjukan. Eva Zulfa Ivana MSN, seorang tenaga pendidik dari Fakultas Seni Rupa dan Desain. Kedua, sebagai keterwakilan dari unsur tenaga kependidikan, kami persilahkan Versmia Manalu SPSI. Selanjutnya, sebagai keterwakilan dari unsur mahasiswa, kami persilahkan Fadel Muhammad, Art Kiraat Dwi, Cesya Nada Zahira. Boleh ya dikasih tepuk tangan biar tambah semangat, mukanya soalnya pada tegang ini. Mau diuji agak tegang soalnya. Terima kasih. Berikutnya kami persilahkan yang terhormat Ibu Desyanti PhD dan Dr. Melina Suryadewi SPS, SPD MSI selaku panelis pada acara uji publik hari ini. Sekaligus kami persilahkan kepada moderator yang akan memandu jalannya kegiatan uji publik pada pagi hari ini, Bapak Yudi Amboro MSN, yang merupakan Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Institut Kesenian Jakarta. Kami persilahkan. Kami persilahkan kepada moderator untuk melanjutkan acara berikutnya, yaitu uji kelayakan kepada para calon panitia seleksi yang dilanjutkan dengan rapat panelis dan terakhir pengumuman panitia seleksi terpilih berdasarkan hasil rapat panelis. Silahkan Mas Yudi. Ya, baik, terima kasih MC. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, ya, Bu Rektor tentu saja yang hadir dan juga para dekan. Hari ini kebetulan saya mendapat tugas sebagai moderator untuk acara uji publik menilai kelayakan dari kandidat pansel yang akan membentuk Satgas PPKS di IKJ. Sebelum saya mulai memberikan kesempatan tentunya kepada panelis, mungkin saya membacakan dulu ya kedua panelis kita yang sudah bersedia hadir membantu kita di IKJ. Saya mulai dulu dari Ibu Dr. Melina Suryadewi SPD MSI. Beliau adalah seorang konselor ya yang banyak membantu kita sebenarnya, baik di yayasan maupun di soal-soal mengenai psikologi dan konseling. Bu Melina ini memperoleh gelar BA dari Akademi Seni Tari Indonesia di Jogja dalam pendidikan seni tari, kemudian juga S2 di IKIP Jakarta dalam bidang psikologi. Oh, di UI ya. Di UI untuk bidang psikologi. Setelah gelar doktor dari Teknologi Pendidikan Konsentrasi Pendidikan Anak Usia dari UNJ. Beliau juga memiliki sertifikasi BNSP dalam bidang therapeutic play skill serta konselor keluarga ya Bu ya, dan kesehatan mental. Masih aktif mengajar di IKJ, di Sekolah Pascasarjana dan Fakultas Seni Pertunjukan serta di Universitas Prasetya Mulia Jakarta.
Kemudian yang berikutnya adalah Ibu Desianti, MSI, PhD. Beliau adalah seorang psikolog, ya, dan hari ini merupakan panelis top observer eksternal. Beliau berasal dari Universitas Negeri Jakarta, memperoleh gelar S1-nya pada tahun 91 dan S2-nya di tahun 2002 dari Fakultas Psikologi UI, dan beliau juga terdaftar sebagai psikolog profesional di UI serta memperoleh gelar PhD dari Ilmu Pendidikan Charles Darwin University Australia pada tahun 2016. Saat ini beliau aktif mengajar pada Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Jakarta, sekaligus menjabat sebagai Ketua Senat Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Jakarta. Selain itu juga masih aktif ya, memberikan konsultasi dan bantuan psikologi pada masyarakat umum dan aktif menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi anti kekerasan dan pelecehan seksual di beberapa perguruan tinggi. Demikian kedua panelis kita hari ini yang akan memberi penilaian terhadap kandidat pansel Satgas PPKS di IKJ. Nah, mungkin selanjutnya saya bicarakan dulu aturan ya, karena sebagai moderator kan tugas saya adalah memperhatikan timing juga. Nah, mungkin nantinya kedua panelis bisa langsung memberikan pertanyaan kepada kandidat yang ada di sini, ada 9 orang. Dalam kesempatan pertama ini mungkin secara bergilir langsung bisa menjawab pertanyaan dari panelis. Menurut panduan yang ada diberikan waktu sekitar 5 menit untuk melakukan tanya jawab masing-masing. Kemudian apabila masih ada waktu, karena kita punya waktu sekitar 2 jam, kemudian baru akan dilanjutkan kalau masih ada waktu untuk pertanyaan-pertanyaan lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apakah sudah cukup jelas bagi para kandidat? Cukup ya. Kemudian kepada panelis, apakah sudah bisa langsung dimulai, Bu? Sudah, baik. Kalau begitu saya persilahkan langsung kepada panelis. Silakan, apakah Ibu Ina dulu atau Ibu Desi dulu yang mau langsung bertanya? Terima kasih. Duduk aja, Bu. Ya. Terima kasih Mas Yudi sebagai moderator. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, selamat pagi Ibu Rektor dan para dosen yang hadir di sini, juga tenaga kependidikan, selamat pagi. Dan selamat pagi juga kepada para pansel, ya, santai saja ya, nggak usah deg-degan. Oke. Baik, mungkin pertanyaan saya yang pertama adalah apa saja sih tugas pansel itu? Mungkin ada yang bisa menjawab. Siapa cepat? Silakan. Iya, boleh. Silakan. Iya, salah. Tugas ya, pansel apa saja? Oke, terima kasih pertanyaannya Ibu Ina. Pansel ini nanti adalah jadi salah satu pihak yang akan menyeleksi. Disebutkan namanya, Mbak. Oh ya, saya Erina. Dari FFTV IKJ. Ya. Dulu mahasiswa Ibu Ina di Pasca. Iya. Iya, tugas pansel adalah nantinya kami yang akan, jika terpilih, kami yang akan menyeleksi Satgas PPKS. Itu salah satunya. Ya. Kemudian salah duanya apa? Kalau tugas Satgasnya sendiri, tapi pertanyaan tugas pansel ya Bu? Tugas pansel, iya. Ya, kami tentunya harus mengetahui cara penanganan dari pelecehan seksual itu seperti apa. Karena nantinya kami yang akan menyeleksi orang-orang yang akan menjadi Satgas PPKS di kampus. Mungkin yang lainnya saya berikan ke yang lain. Ya, ada yang bisa menambahkan mungkin? Silakan. Ya, bisa dicat. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Ina. Perkenalkan saya Mia
dari tenaga kependidikan rektorat. Jadi pansel ini sendiri jika terpilih nantinya tugasnya adalah kita akan membuat petunjuk teknis bagaimana kita memilih Satgas itu sendiri. Lalu kita juga akan mencoba merekrut orang-orang yang akan nantinya menjadi calon Satgas itu sendiri dan merekomendasikannya kepada pimpinan kita, yaitu rektor dan wakil rektor. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada yang mau menambahkan? Selamat pagi. Ya, Bu. selamat pagi. Pertama perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad. Saya dari mahasiswa dari Fakultas Film dan Televisi. Menurut saya tugas dari pansel ini juga mengetahui riwayat hidup dan secara psikologis seperti apa sih Satgas yang akan kami pilih dan berikan rekomendasi kepada rektor ini, karena tentunya seorang Satgas ini nih orang yang menurut saya paling utama itu tuh tidak boleh pernah terlibat atau terdakwa seorang pelaku kekerasan seksual. Terima kasih. Baik, terima kasih. Maaf tadi mungkin sudah dicatat ya Mbak? Ya oke, baik. Terima kasih. Ada lagi mau menambahkan? Ya. Tadi di Hani biar nggak dibilang saya mikir. Baik Ibu, saya Gatot Prabowo Ibu, saya dari teater. Kalau perlu saya tambahkan bahwa untuk panitia ini di mana kami harus mencari orang-orang yang nantinya untuk dibentuk menjadi sebuah tim Satgas yang pastinya sebelum mencari tim tersebut kami sebagai panitia harus memahami dulu apa itu tugas dari sebuah satuan ini. Nah, untuk itu kami sebelumnya sudah melaksanakan seleksi dengan skor dan akhirnya kami semua lolos dan kami sekarang uji publik juga. Ya mudah-mudahan kami sudah bisa mengetahui alur bagaimana untuk dalam penyelesaian mencari sebuah satuan tugas tersebut dan mengerti apa saja yang bisa mana yang dikatakan bahwa ini adalah pelecehan atau ini adalah tindak kekerasan. Dari situ kita juga jadi kita bisa mengarahkan untuk para calon Satgas tersebut. Dan kebetulan saya promosi sedikit Bu, di tugas saya ada film saya Ibu. Saya sebagai pelaku dosen yang melakukan pelecehan itulah. Kebetulan Pak promosi sekalian Bu. Tapi di film kan? Di film Ibu, enggak di sini. Itu terima kasih. Duh, agak tegang sih sebenarnya. Mungkin ada yang mau menambahkan atau saya lanjutkan? Masih ada yang mau menambahkan? Silakan. Ya. Selamat pagi, Ibu. Saya Cesyanada dari Fakultas Seni Rupa dan Desain. Izin menambahkan, menurut saya sebagai panitia seleksi juga, kita sebagai seorang individu juga nggak bisa memilih seseorang untuk menjadi Satgas ke depannya jika kita sendiri sebagai orang istilahnya belum bisa dibilang tanda kutip benar. Jadi saya rasa juga kurang kita jelas? Kenapa? Dalam tanda petik apa? Oh, Kurang dalam jelas, tanda ya? kutip kita orang yang benar gitu. Jadi untuk kita bisa menseleksi seseorang untuk kedepannya menjadi Satgas, kita juga setidaknya harus memiliki moral yang sama yang ingin kita implementasikan ke Satgas itu kedepannya nanti. Itu sih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Berikutnya ada yang mau menambahkan lagi? Sudah Bu. cukup? Baik. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua ya, masih dari saya. Kata kunci yang menjadi indikator kekerasan seksual itu apa? Silakan, Erina. Halo, selamat pagi Ibu Melina. Saya mencoba menjawab pertanyaan tentang kata kunci indikator kekerasan seksual. Ya. Halo. Lebih keras. Ya. Oke, tentang kekerasan. Kata kuncinya adalah perkenalkan, nama saya Eva Julfa Ivana, dosen Fakultas Prodi Desain Produk Mode dan Busana Institut Kesenian Jakarta. Indikator kata kunci terkait kekerasan seksual itu adalah pemaksaan secara verbal atau secara fisik maupun yang berkaitan dengan tubuh. Kemudian hal ini terjadi karena relasi kuasa atau relasi fisik yang dialami oleh
korban seperti itu. Jadi awalnya itu adalah kekerasan atau pemaksaan kata kuncinya. Ya, kekerasan atau pemaksaan ya. Oke. Mungkin tadi Erina mau menambahkan, silakan. Ya, terima kasih Bu. Ingin menambahkan selain itu kata kuncinya adalah konsen atau persetujuan dari korban. Jadi ada beberapa gestur-gestur yang kadang pelaku itu tidak menyadari kalau itu termasuk pelecehan seksual. Namun jika memang korban merasa tidak nyaman atau tidak memberikan persetujuan atau konsen terhadap perilaku tersebut, maka itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Yang lain mungkin ingin menambahkan, silakan. Saya tambahnya sedikit, Ya, itu di silakan. dalam Undang-Undang Nomor 30 pasal 1 Bu. Begitu aja. Sudah tertera di situ. Terima kasih. Isinya itu pasal 1 bagaimana kalau detailnya saya nggak menghafal Bu. Saya baru pahami Indah di Undang-Undang Nomor 30 KUHP tahun 2021 di pasal 1 bahwa pelanggaran pelecehan itu termasuk dalam kategori fisik, verbal, lalu siulan dalam kategori itu mengganggu, bersentuhan, memeluk ya secara fisik tanpa disetujui oleh si korban, itu sudah masuk dalam kategori pelecehan. Kurang lebih seperti itu sih Bu, saya hafalnya. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Silakan. Sudah cukup? Sudah cukup? Baik. Ya. Sekarang Bu Desi mungkin mau menyampaikan. Baik, terima kasih Mbak Ina. Lanjut ke saya ya. Ini calon pansel kan sudah belajar banyak tentang kemarin di LMS-nya Kemdikbud ya. Saya ingin tahu nih masing-masing dari calon pansel ini, menurut Anda gitu, isu yang paling menarik untuk menjadi sorotan bagi Anda atau penting bagi Anda terkait dengan kekerasan seksual ini, isu yang mana yang menurut Anda ini jadi penting banget untuk diperhatikan? Silakan. Mungkin bergilir ya, mulai dari Mas Damas dulu. Silakan. Pertanyaan saya cukup jelas atau gimana? Belum jelas ya. Kan Anda banyak sekali membaca tuh kan ya. Nah dari banyak bacaan itu, pengetahuan dan pengalaman mempelajari itu, kalau Anda sendiri, menurut Anda nih untuk isu kekerasan seksual ini apa sih sebenarnya yang paling penting dipahami oleh seorang pansel? Isu apa yang Anda akan angkat sebagai promosinya Anda lah kira-kira gitu? Terima kasih Bu. Menurut isu yang penting menurut saya adalah betapa seringnya yang digaung-gaungkan adalah pemulihan, penanganan. Tapi buat saya itu justru yang titik beratnya adalah pencegahan. Jadi nanti salah satu kriteria satgasnya adalah satgas yang titik beratnya ada di pencegahan. Penanganan ya bisa dipikirin, harus dipikirin, tapi dicegah dulu, itu jangan sampai kejadian. Itu yang penting. Caranya banyak, terutama sosialisasi. Dan sosialisasinya itu nggak cuma ke mahasiswa, tapi yang justru lebih berpeluang sebagai pelaku yang punya relasi kuasa. Itu yang ditekanin. Jadi jangan ke mahasiswa doang. Dan jangan mikirin penanganan aja. Kali lagi pencegahan. Terima kasih. Silakan dilanjutkan, boleh masing-masing, boleh berurutan, boleh random. Oke, ya saya ingin menambahkan, setuju banget dengan Mas Damas, pencegahan. Ini mungkin agak sedikit flashback Bu, boleh ya? Saya mau cerita pengalaman saya waktu jadi mahasiswa psikologi. Saya pernah melakukan penelitian terhadap perilaku dan pengetahuan kekerasan seksual. Memang ada korelasi ketika seseorang tidak tahu sebuah perilaku itu termasuk pelecehan seksual, maka kemungkinan dia akan melakukannya itu lebih tinggi. Sehingga menurut saya memang
kita perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh sivitas akademika kampus untuk mencegah itu. Dan juga tentunya satu hal yang menarik adalah kita harus berpihak pada korban. Jadi literasi tentang perilaku-perilaku apa yang dianggap sebagai kekerasan seksual, begitu ya Mbak Erina? Iya, betul. Oke, baik. Maaf Bu, saya agak grogi kalau ngomongin pelecehan. Terima kasih Bu. Ya. Kalau menurut saya, Ibu tadi mungkin nambahkan speak up bagi yang merasa menjadi korban, dia harus berani bicara. Dia harus berani melaporkan pada kalau sudah terjadi, tidak ada lagi, dan dia harus dilindungi si korban tersebut. Itu makanya menurut saya kebetulan saya juga banyak mahasiswa saya yang mungkin saya melihat di depan mata tapi dia tidak berani untuk berbicara, tidak berani untuk melapor. Kalaupun melapor ke siapa? Apakah setelah melapor akan dilindungi? Apakah ketika dia melapor akan aman selama dia kuliah? Atau kalau melapor, waduh nanti kelas gua bisa nggak lulus nih. Nah artinya perlindungan bagi korban itu, dan saya tambahkan tadi dari kedua teman saya, korban harus berani bicara kepada yang memang tepat, dan menurut saya satuan tugas inilah yang menjadi pelindung bagi si korban, khususnya ya sementara ini yang saya pahami mungkin mahasiswi ya, itu karena ya di sekitar saya masih ada yang seperti itu, yang tidak berani bicara. Ibu saya juga kadang-kadang belum tahu caranya bagaimana, tapi kemarin pembicaraan bahwa kita tidak bisa untuk memaksa si korban untuk lapor. Pendekatannya juga karena saya bukan seorang psikologi, jadi saya belum tahu pendekatan bagaimana untuk si korban ini, apakah dia nyaman berbicara dengan saya barangkali, tapi nyamannya mungkin hanya sebagai karena saya dosennya atau temannya, tapi sebagai ini tidak bisa lebih untuk melindungi si korban. Pikir itu dulu. Terima kasih. Selamat pagi Bu Ina dan Ibu Desi, terima kasih pertanyaannya. Saya Baptias Eko Rahayu, dosen Prodi Musik Fakultas Seni Pertunjukan. Saya ini pengalaman kemarin, saya belajar dari materi-materi yang ada, yang paling tersentuh, yang menyentuh hati saya itu ternyata tidak hanya dari sisi korban, pelaku, ataupun penanganan, ataupun pencegahan segala macam, tapi ada satu sisi yang mencegah itu adalah pihak ketiga, jadi antara pelaku sama korbannya Bu. Jadi kalau misalkan mungkin ada kejadian itu, sebenarnya saya yang melihat atau saya yang merasa nggak nyaman dengan kejadian itu, saya maksud dalam pelajaran itu tuh ternyata saya pun juga bisa gitu andil dalam mencegah itu, misalkan kemarin itu contohnya mengalihkan perhatian atau mau menegur langsung seperti itu hal baru buat saya, dan itu mungkin perlu juga yang disosialisasikan gitu, tidak hanya korbannya yang berani melapor, dan sosialisasi kepada semua pihak hal-hal apa yang menjadi kategori kekerasan. Tapi kalau itu sudah tahu dan sudah disosialisasikan, kalau kita tahu bahwa itu hal yang bisa dikategorikan itu kekerasan, maksudnya kita pun pihak luar bisa ikut mencegah gitu di antara itu. Jadi sebenarnya semuanya berkesinambungan sih Bu, antara mau mencegahnya seperti apa, tapi kalau tadi Mas Bowo bilang mungkin sudah pernah ada yang terjadi di IKJ, dan itu memang harus ada penanganannya, dan bagaimana penanganannya itu juga perlu ada tindak lanjutnya. Tapi dari saya yang menarik itu tadi, kita yang pihak yang di luar itu bagaimana bisa bersikap terhadap kejadian tersebut. Itu sih Bu. Makasih.
Silakan. Siapa? Oh, ini urutan ya akhirnya. Iya, silakan. Ibu, perkenalkan saya Eva Julfa Ivana dari Prodi Desain Produk Mode dan Busana. Melanjutkan terkait pencegahan. Buat saya pencegahan itu adalah cara yang paling efektif untuk menangani kekerasan seksual. Karena ketika kita sudah dalam tahap penanganan terhadap korban, itu akan sangat menguras energi, baik fisik maupun psikis, baik dari institusi pendidikan, perguruan tinggi maupun dari satgasnya tersendiri. Kemudian sosialisasi yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi itu adalah yang dapat dilakukan oleh satgas adalah melakukan sosialisasi di mata kuliah atau pembelajaran ataupun di tata kelola dari perguruan tinggi. Kemudian juga dapat dibuat aturan terhadap para dosen, sebagai contoh melakukan pembimbingan terhadap mahasiswa tidak di luar kampus, gitu. Ataupun mahasiswa juga dapat menolak atas dasar situasi atau kondisi yang tidak menyenangkan, itu untuk menolak melakukan pembimbingan di luar kampus. Dan juga sosialisasi ini juga dapat memberikan kesadaran kepada seluruh civitas akademika terkait batasan-batasan seperti apa sih yang harus kita ketahui terkait kekerasan seksual. Kadang kita tidak menyadari bahwasanya apa yang kita lakukan atau apa yang kita terima adalah kekerasan seksual. Seperti itu. Terima kasih. Langsung. Izin menjawab pertanyaannya. Saya perkenalkan diri lagi juga, nama saya Cesha tadi dari Fakultas Seni Rupa. Menurut saya sebagai mahasiswa sendiri, mungkin ketika dalam tanda kutip ada korban, karena kita dalam lingkungan Civitas Akademika juga ada namanya dosen yang dimana jarak umur kita itu bisa dibilang agak jauh, atau mungkin karena sebab umur itu ada rasa dimana kita terhalang, bukan rasa percaya namun rasa untuk bisa dimengerti gitu. Jadi salah satu yang harus kita lakukan juga itu kita harus bisa membuat lingkungan di mana terlihat jelas bahwa Civitas Akademika yang lebih berpengalaman atau lebih berumur ini ingin merangkul kita atau merangkul para korban, dan juga memastikan kalau sang korban ini bakal aman ketika ia selanjutnya akan mengambil proses di mana ia akan menceritakan tentang apa yang terjadi kepada dirinya ini. Di samping itu juga saya rasa mungkin dengan zaman kita yang terus berjalan, sebenarnya banyak orang juga yang memang sudah mulai berani untuk speak up dengan topik-topik apa yang mereka alami, yang mereka rasakan ketika terjadi kekerasan seksual ini. Cuman tetap saja kayak tadi aku ngambil poin dari Mbak Tias, ada ngomong kalau misalkan kadang memberhentikan kita untuk melapor itu adalah orang ketiga, justru bukan orang yang mengalaminya langsung ataupun orang yang melakukan itu. Kayak misalkan emang mau diluruskan, bisa aja ada orang yang kayak mungkin jangan dulu gitu, hingga membatasi sang korban untuk merasa lega, istilahnya untuk membatasi sang korban ini untuk lepas dari rasa penat dan berat yang dia bebani setiap harinya karena terjadi kekerasan itu kepada dia. Itu sih menurut saya. Terima kasih. Oke, baik, izin meneruskan. Perkenalkan, nama saya Akira Dwi dari Fakultas Film dan Televisi. Saya mau buat menjadi 3 bagian perihal kasus yang menarik, bukan kasus, pembahasan yang menarik di lingkup kekerasan seksual. Saya mulai dari regulasi ya. 2021 Kementerian telah mengetuk palu bahwa kita telah punya aturan dan selanjutnya adalah eksekusinya gitu. Namun ternyata beberapa penerapannya di beberapa kampus, bukan cuma kita ya, itu belum merata. Artinya kementerian seolah-olah hanya ingin mengejar target bahwa kita punya aturan
dan silakan eksekusi. Tapi tidak ada pengawasan bagaimana aturan itu akan berjalan menyerata di seluruh universitas di Indonesia. Yang kedua adalah kasus. Nah, saya mau mengsegmentasikan kasus dari berbagai kelas sosialnya. Yang pertama dari masyarakat jelata. Ada salah satu daerah yang ringkasnya saja anaknya itu dilecehkan, kemudian dilaporkan, justru penegak keadilan mengatakan bahwa ya saudara kandung sendiri ya itu pelakunya. Gitu. Itu ironinya. Kenapa? Karena problem dalam kasus pelecehan seksual adalah masalah bukti. Bukti penegak keadilan itu selalu mengutamakan bukti secara konkret gitu. Nah, pelecehan seksual buktinya apa konkretnya? Kecuali pengalaman khusus, pengalaman si korbannya, apalagi anak di bawah umur, dan tidak ada pendampingan hukum, apalagi masyarakat biasa. Kemudian ada naik lagi di tenaga pendidik di salah satu kampus, itu salah satu UKM-nya itu menyusun satu majalah tentang kekerasan seksual di kampusnya, justru dibungkam lagi oleh tenaga pendidiknya gitu. Nah, itu kan semua tidak diatur dalam aturan yang dicetuskan oleh menteri. Kemudian yang terakhir adalah kasus di lembaga negara itu sendiri, yang dimana ya kita di hegemoni masyarakat terbentuk dogma bahwa ya kalau kasusnya tidak mau besar ya dinikahkan saja gitu. Nah, itu justru menjadi satu ketertinggalan yang ironi. Jadi itu tadi, selama aturan itu dibentuk 2021 hingga eksekusinya bisa dibilang merata di 2023 ini, kementerian saya rasa belum bisa mencakup aturan lain yang menunjang selama aturan ini dibentuk gitu loh. Saya rasa seperti itu. Oke, langsung saja. Nama saya Fadil Muhammad, saya mahasiswa FFTV di IKJ. Menurut saya, topik yang cukup menarik dari kekerasan seksual ini adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan korban. Karena begini, di sini perlu dicatat ya, karena ketika seorang korban ingin berbicara pada kita, artinya itu tuh korban itu tuh ingin meminta tolong. Namun misalkan cara kita berkomunikasi dengan korban itu tuh terdengar suportif gitu. Contohnya seperti aku percaya sama kamu kuat kok gitu. Kamu pasti bakal melalui masa-masa ini gitu. Memang terdengar suportif, tapi mungkin dari korban itu tuh nggak seperti itu gitu. Mungkin aja malah terbilang seperti saya ingin minta tolong tapi malah disuruh berjuang sendiri gitu. Seperti itu. Dan juga cara berkomunikasi kita tuh juga skill follow up-nya ya. Kadang-kadang tuh kan korban itu kan kita udah tahu kalau ini adalah seorang korban gitu. Tapi kadang-kadang korbannya itu tuh takut, seperti yang Mas Bo bilang, takut untuk melapor gitu. Nah, kita tuh kalau komunikasi kita benar, bisa saja kita tuh membangun sebuah keberanian untuk seorang korban melapor ke pihak yang lebih tinggi, lebih mempunyai otoritas gitu. Ya, dari saya itu saja. Terima kasih. Menjawab pertanyaan dari Ibu tadi terkait isu kekerasan seksual, saya mungkin menjawabnya berdasarkan pengalaman saya sebagai peer counselor dan di lingkungan pertemanan saya sendiri juga. Jadi saya melihat beberapa orang itu masih merasa kebingungan dan mereka tidak yakin apakah tindakan yang dia terima dari orang lain itu merupakan kekerasan seksual atau tidak. Itu yang banyak saya temui dari beberapa orang yang datang untuk sekedar bercerita aja kepada kita gitu. Selain itu, ketika satu orang sudah tahu bahwasannya ia mengalami kekerasan seksual dari orang lain, dia kadang-kadang bingung juga. Gue tahu nih gue udah ngalamin kekerasan seksual. Cuman gue nggak tahu kepada siapa aku harus bercerita, apakah aku harus bercerita atau tidak gitu. Jadi beberapa orang itu tuh lebih membingungkan, aku takut aku harus bercerita atau enggak,
Dan kalau misalnya pun saya mau bercerita, kepada siapa saya mau bercerita. Untuk itu mungkin di institusi pendidikan seperti IKJ ini, kita sudah tahu ya kalau misalnya di IKJ sendiri sudah ada organisasi mahasiswa Jemari yang memang menjadi wadah bagi teman-teman mahasiswa buat bercerita atau speak up. Itu aja sih yang menjadi isu yang mungkin bisa ada nantinya ketika Satgas ini dibentuk. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Ina. Baik, pertanyaan saya selanjutnya adalah tugas Satgas itu apa saja dan bagaimana kriteria Satgas yang Anda anggap paling kompeten? Ya. Silakan, mungkin bisa berurutan juga ya. Oh, atau mau dari dibalik aja urutannya. dibalik boleh ya. Ya, dari nomor 9 betul. Ya, silakan. Oke, menjawab dari pertanyaan Ibu Ina terkait tugas dari Satgas. Yang pertama itu adalah calon atau Satgas itu sendiri itu harus pertama kali mungkin melakukan survei dulu terkait dengan situasi yang mungkin menjadi isu kekerasan seksual di institusi itu sendiri, itu yang pertama. Lalu membuat mekanisme bagaimana menangani kasus kekerasan seksual yang kemungkinan terjadi di institusi dengan beberapa cara, mungkin melakukan pendampingan kepada para korban, melakukan pemeriksaan atau interogasi lebih lanjut kepada korban maupun terlapor, dan yang terakhir adalah melaporkannya kepada pimpinan jika memang situasi tersebut merupakan tindakan kekerasan seksual. Dan yang terakhir, Satgas yang seperti apa sih yang diperlukan, yang dapat dikatakan sebagai Satgas yang baik, yang bisa mencegah ataupun menangani kasus kekerasan seksual. Menurut saya pribadi adalah yang pertama, satu orang atau dua orang itu harus memiliki ketertarikan ataupun memang memiliki sikap empati untuk situasi atau hal-hal yang seperti ini, karena ini merupakan topik sensitif ya, yang tidak bisa sembarang kita sampaikan kepada siapa saja. Yang kedua, dia memiliki pengetahuan atau skills, minimal skills dasar bagaimana dia bisa mendengarkan seseorang menceritakan kekerasan yang dia alami dan mencoba melaporkannya ke pimpinan dengan cara yang benar. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Oke. Kalau dari saya, seperti apa tugas Satgas? Tentunya tugas Satgas adalah yang pertama, menerima laporan dari korban. Namun kalau menurut saya, setelah menerima laporan, Satgas ini tuh menurut saya jangan langsung mengirimkan laporan ini tuh ke pihak yang selanjutnya gitu. Menurut saya tuh Satgas ini tuh pertama harus berkomunikasi dengan baik dengan korban. Apa yang terjadi, apa yang dibutuhkan, dan seperti apa nanti pertolongan yang diharapkan oleh korban gitu dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kasus kekerasan seksual seperti itu. Lalu tentunya Satgas ini juga berperan aktif ya dalam menentukan sanksi administratif bagi sang pelaku, dan tentunya hal ini juga harus mempertimbangkan keamanan identitas sang korban gitu. Seperti itu. Dan tentunya sang korban saat pengenaan sanksi ini berlanjut, sang korban itu tuh harus secara pasti tidak boleh yang namanya terbocorkan identitasnya oleh pihak manapun, bahkan oleh pelaku yang bukan pelaku sekalipun itu bahkan jangan gitu. Benar-benar secara keseluruhan anonim gitu. Dan Satgas seperti apa yang menurut saya ideal untuk penanganan kasus kekerasan seksual?
Yang pertama, Satgasnya itu tuh seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, tidak boleh pernah menjadi tersangka kasus kekerasan seksual. Lalu sang Satgas ini tuh juga minimal mempunyai wawasan mengenai kekerasan seksual yang didapatkan oleh contohnya seperti seminar atau mungkin sebuah kelas eksklusif atau mungkin bahkan dari komunitas seperti itu, untuk Satgas ini tuh lebih memahami gitu kekerasan seksual itu tuh seperti apa. Ya dari saya sudah cukup, terima kasih. Oke, berkaitan dengan tugas Satgas, saya berangkat pada prinsip pertama, tugas Satgas sebelum menjalankan tugasnya berangkat pada prinsip keadilan, prinsip independensi dan akuntabilitas. Kemudian Satgas lebih spesifik pada fungsi advokasi. Jadi mulai dari penanganan, pendampingan, kemudian sanksi administratif dan pemulihan hak korban. Selain fungsi advokasi, fungsi utama dari Satgas selama 2 tahun bertugas ke depannya adalah sebagai fungsi edukasi. Nah, Satgas nanti melakukan survei, melakukan evaluasi sejauh mana selama jangka bertugasnya itu apakah ada peningkatan kasus atau penurunan, dan saya rasa fungsi utama dari Satgas adalah advokasi ya, mengawali kasus hingga selesai, hingga pelaku mendapatkan sanksi administratif. Saya rasa demikian. Terima kasih. Izin menjawab. Kalau dari saya sendiri, tugas Satgas itu apa? Menurut saya, Satgas itu harus diisi dengan orang-orang yang pertama sanggup untuk menangani topik-topik kekerasan seksual ini, karena topik ini sendiri bukan sesuatu yang ringan, bisa dibilang ini suatu topik yang keras, dan prosesnya pun bisa dibilang tapi tidak selalu berjalan dengan cepat, bisa saja itu memakan waktu yang sangat lama. Itu pertama, kita harus juga memikirkan sebagai anggota kita sanggup apa tidak. Kedua, menurut saya yang untuk menjadi anggota Satgas pun harus memiliki awareness atau kesadaran atas kekerasan seksual ini sendiri. Entah itu ia belajar sendiri atau ia mengedukasi dirinya melewati seminar, atau ia mengadvokasikannya sendiri lewat platform yang sekarang sudah ada, karena banyak sekali media-media yang bisa digunakan untuk bersuara tentang kekerasan seksual itu sendiri. Dan yang menurut saya penting itu tidak diskriminatif kepada korbannya, karena terkadang ada kendala di mana orang tidak ingin mengurus kasus korban tersebut karena mereka ada entah itu ketidaksukaan kepada suatu ras atau ketidaksukaan lainnya terhadap korban tersebut gitu. Intinya bisa memilih jalan yang netral ketika mengerjakan pelaporan tersebut tanpa memberatkan satu pihak atau bias gitu sih. Terima kasih. Ya, menurut saya hanya menambahkan sedikit, tadi sudah terjawab, sebenarnya hampir semua terjawab, terkait concern ada independence, bahwa seorang anggota Satgas ini harus independen dari tekanan pihak manapun gitu. Jadi mereka memiliki kebebasan untuk mengobservasi, meneliti atau menggali lagi kasus yang terjadi terhadap korban. Kemudian juga skip sedikit. Selain itu Satgas juga seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwasanya dia harus memiliki harus berkoordinasi dengan instansi terkait. Jadi tidak hanya diatasi oleh sendiri, jadi harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang lebih ahli gitu, seperti Komnas HAM atau LBH, untuk menangani kasus-kasus yang terjadi gitu, agar tidak salah dalam mengambil keputusan sanksi seperti itu.
Iya Ibu. Tadi semuanya sudah disebutin tugas-tugasnya tugasnya Satgas. Jadi kalau Satgas ini akan bertugas sesuai sama jangka waktu yang ditentukan. Jadi memang perlu kesediaan waktu, kerelaan, dan punya rasa empati apabila memang menghadapi beberapa kasus yang dilaporkan. Jadi tadi kalau menurut saya kalau misalkan jadi kami nanti berusaha kalau saya nanti milih satgasnya orang yang memang punya empati sama permasalahan ini karena dengan rasa empati itu akan bisa mampu mungkin bagi waktu, menyisihkan waktu atau meluangkan waktu untuk bisa mendengar dan juga untuk bersama-sama dengan satgas yang lain untuk memecahkan masalah atau mungkin melakukan hal-hal yang memang menjadi tugasnya. Jadi segala pengetahuan yang akan melengkapi Satgas tersebut itu dengan kesadarannya sendiri itu kalau memang merasa kurang pengetahuan ya karena memiliki rasa empati itu ya saya mau belajar gitu. Jadi nggak ada paksaan juga untuk menjadi Satgas. Jadi benar-benar orang yang concern dengan permasalahan ini. Itu dari saya Ibu. Terima kasih. Ya baik Ibu, tadi mungkin sudah merasa dari Bu Baptias sudah lengkap. Saya juga kayak mengulang, sudah dibahas semua, tapi saya akan tetap harus berbicara. Saya mengambil contoh kasus saja barangkali Bu untuk lebih melengkapi lagi sampai nanti di ujungnya paling lengkap barangkali ya. Salah satu yang harus yang dipahami oleh Satgas itu dia harus cerdas, membedakan mana ini adalah pelecehan atau bukan. Kadang-kadang barangkali bisa contoh misalkan perempuan merasa jadi korban pelecehan dari pihak laki-laki yang sebenarnya itu bukan modus pelecehan tapi adalah untuk balas dendam terhadap laki-laki yang sebenarnya untuk menjatuhkan si pihak laki-laki sehingga dibuatlah seolah-olah mengalibikan bahwa perempuan itu menjadi atau perempuan atau laki, ya jangan perempuan laki lah, saya sama Bu Baptias contohnya misalkan Bu Baptias mengadu kepada Satgas bahwa saya dilecehkan oleh Bowo padahal karena cinta ditolak barangkali gitu kan sama saya, dia seolah-olah mengadu bahwa saya telah melakukan pelecehan. Nah lalu karena Satgas merasa bahwa perempuan adalah korban harus dilindungi, tapi dia tidak meng-cross-check dulu ke saya apakah benar saya melakukan pelecehan kepada Ibu Baptias. Nah itu yang tidak langsung menjudge bahwa korban adalah selalu laki-laki. Dan jadi tadi ada dicampaikan juga bahwa azas berkeadilan itu sangat penting. Makanya kalau saya juga bilang bahwa cerdas untuk bijak membedakan mana ini pelecehan, mana ini hanya sebuah alibi dari korban untuk menjatuhkan seseorang. Nah saya pikir Satgas itu harus tahu dulu dan benar-benar mengerti tentang tata aturan dan bagaimana pengertian tentang dari si pelecehan tersebut. Saya pikir itu dulu, mungkin nanti melengkapi lagi ya. Terima kasih Bu untuk pertanyaan dan dari teman-teman juga tadi udah sangat lengkap ya kurang lebih tentunya harus punya pengetahuan lalu mendengarkan laporan dari korban kemudian menyelidiki terlapor atau terduga pelaku dan berbicara dengan terduga pelaku kemudian juga selanjutnya mengusut kasus ini kepada berbagai pihak hingga keputusan akhirnya apakah dinyatakan memang bersalah atau tidak. Jika memang bersalah harus diberikan sanksi, ada yang rendah, sedang dan berat gitu. Nah tapi yang paling menarik bagi saya adalah dari pelatihan LMS itu adalah bagaimana kita harus berpihak pada kenyamanan korban. Karena bagi seorang korban, dia ketika mengalami pelecehan dia biasanya akan mengalami kekakuan atau disebut tonic immobility atau freezing gitu ya.
Yang mana ketika dia akhirnya berani untuk speak up pada siapapun, itu membutuhkan keberanian yang luar biasa. Nah, oleh karena itu Satgas harus, saya setuju dengan Mbak Mia, Satgas harus menjadi pendengar yang baik karena memang kita harus mendengarkan cerita dari korban tanpa menghakimi, dan ada kalanya korban itu tidak ingin dilanjutkan kasusnya. Dan kalau dia memang tidak nyaman kasus ini dilanjutkan, ya sudah, Satgas itu menjadi pendengar yang baik dan menerima apapun keputusan dari korban. Karena tentunya nanti ketika kasus ini dilanjutkan ada konsekuensi-konsekuensi baik yang positif maupun negatif terhadap korban. Sehingga lagi-lagi kita harus berpihak pada korban dan kita harus bertanya apa yang paling nyaman bagi dia. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ada 2 pertanyaannya. Tugas Satgas itu sangat berat, yakni melakukan pencegahan dan penanganan. Beratnya seperti apa? Sudah disebut sama teman-teman barusan, jadi nggak perlu saya sebut lagi. Langsung saya masuk ke yang kedua. Kriterianya sudah saya sebut juga tadi, yakni Satgas yang kali lagi titik beratnya ke pencegahan. Dari tadi teman-teman penanganan ini bisa dicegah, Justru kita ya capaiannya adalah tindakan itu tidak ada. Jadi jangan nunggu ada terus baru ngapa-ngapain. Sebelum itu dicegah dulu biar nggak ada. Jadi Satgas yang ketika ada kejadian dia gagal. Dan bukan gagal terus dia mundur ya. Artinya ya udah sekarang baru masuk ke penanganan. Tapi jangan lupa berarti sosialisasinya, pencegahannya dikencengin lagi. Tambahin. Jangan ini pola pikir, jangan kayaknya berasa ini pasti kejadian, maka nanti kalau kejadian begini. Ini pasti kejadian, maka kejadian begini. Saya sih, sekali lagi, Satgas yang punya mental itu, ini bisa dicegah. Usaha dulu, usahanya dengan mencegah. Sosialisasi. Ini nggak boleh. Jadi kita semua sadar. Sehingga nggak kejadian. Ya kalaupun kejadian sekali lagi teman-teman tadi udah. Kalau dari saya ketika kejadian yang nomor 1, ya berpihak pada korban tentunya, dan yang tadi juga udah disebut tidak tebang pilih ya. Bukan yang ketika kejadian itu ya tentunya berpihak pada korban, melakukan ada pendampingan apa ya, ketika kita ke arah pelaku itu udah nggak ada, ya saya sih keras aja ya, nggak ada ampun. Kalaupun nama kita jadi jelek, ya udah mau gimana, jangan ditutup-tutupin yang begitu. Terima kasih. Silakan Bu. Selanjutnya dari panelis. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Desi, silakan. Baik, terima kasih Bina. Wah, jawabannya keren-keren banget ya. Saling melengkapi, jadi sudah dari satu orang ke orang lain. Sudah banyak kriteria tentang seorang Satgas yang ideal gitu ya, super ideal nih. Jadi panselnya aja udah ideal gitu ya, apalagi Satgasnya nih. Nah, yang ingin saya tanyakan untuk bisa menjaring gitu ya, calon Satgas yang tadi sudah digambarkan oleh teman-teman di sini gitu dengan konsep yang sangat ideal tadi gitu ya, yang berkompeten, empati, punya mindset pencegahan dan lain-lain itu. Dan itu juga sementara juga Satgas ini juga harusnya dari berbagai proporsinya, ada pendik, ada dosen dan ada mahasiswa juga. Gimana ya caranya, strategi yang akan dilakukan oleh teman-teman di sini untuk bisa menjaring calon-calon Satgas yang memang tadi sudah digambarkan sebagai tadi oleh teman-teman tadi. Kira-kira strategi apa nih untuk dapat orang yang punya passion, punya kepedulian gitu.
Kan biasanya kadang-kadang kalau di universitas suka atau di institusi kadang-kadang didorong-dorong gitu ya, atau disuruh barangkali ya. Nah, tapi sementara kan ini harusnya memang harus punya dorongan, tadi dia katakannya punya rasa kepedulian yang memang dari dalam gitu ya. Kalau tidak salah gitu tadi kan dari jawaban teman-teman ya gimana caranya nih menurut teman-teman di sini, strategi apa yang akan dilakukan? Silakan. Menurut saya untuk menjaring itu sulit untuk menghindari kedekatan personal ya. Jadi ada itu kayaknya akan jadi yang nomor satu ya, karena dengan kedekatan personal kita jadi tahu seseorang, kira-kira concernnya dia apa, kita punya keyakinan dia bukan orang yang bagaimana, lalu kita juga bisa tanya ke banyak orang yang pasti, misalnya kita punya kandidat, sekalipun itu kita udah punya kedekatan personal, kita yakin dia bagaimana, kita tetap harus melihat dari luar dengan bertanya ke orang yang mengenal dia juga, yang melihat bagaimana dia dari luar saya. Kayak misalnya ya mungkin misalnya mahasiswa itu ke teman-temannya, ke pengajar lain. Nah, kalau dari pendidik ya ke kolega dan mahasiswa yang pernah dia ajar atau punya apa ya cara melihat yang berbeda. Yang penting sih itu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Bisa dengan dua cara. Satu, dengan misalkan kalau memang dari dalam hati si calon satgas ini ingin menjadi satgas, kita bisa buka open recruitment, jadi siapapun bisa mendaftar menjadi satgas. Atau cara yang kedua tadi yang sudah disebutkan oleh Mas Damas adalah dengan mendapatkan rekomendasi dari orang lain. Jadi kira-kira siapa kandidat yang tepat untuk menjadi satgas. Kemudian yang pasti kita harus melakukan background check. Jangan sampai yang akan menjadi satgas ini pernah terlapor menjadi terduga pelaku. Tentunya ini harus kita background check secara hati-hati dan seksama. Kemudian tentunya akan melalui berbagai ujian, nanti mereka juga akan dibekali oleh pengetahuan dan wawasan tentang pelecehan. Dan setelah dirapatkan nanti akan ditentukan siapa yang menjadi satgas. Terima kasih. Kalau dari saya, setelah kita menemukan calon satgas itu, tentunya kita sebagai panitia itu mengadakan pendekatan secara personal, menjelaskan bahwa betapa pentingnya ada satu satgas ini, bahwa ini harus sudah ada. Dan kita harus memberikan terus mempercayakan, memberikan penggambaran-penggambaran agar si calon ini benar-benar berminat dan mengerti dan memahami, juga meluangkan waktu, karena kalau kita pilih-pilih saja kadang-kadang dia tidak tahu apa ini, dan kadang mungkin juga tidak mengerti satgas itu apa, fungsinya apa. Nah jadi perlu ada pendekatan secara psikolog kali ya, psikolog bukan secara pertemanan yang tentunya yang tadi saya bilang tentunya sudah kita lihat backgroundnya yang kita lihat ini layak. Nah, cuma kadang-kadang kalau kita layak orang ini nggak mau, kenapa? Saya nggak mau jadi satgas, nanti nih waktunya mungkin banyak gitu. Tapi itu kita bisa mendekatan secara ya personal untuk bagaimana fungsinya itu tadi sudah saya sampaikan. Kalau dari sesi itu dulu, terima kasih. Terima kasih Bu. Jadi kalau dari saya mungkin untuk cara merekrutnya yaitu tadi bisa open, diumumkan bahwa IKJ memerlukan satgas, atau memang kita meminta rekomendasi dari masing-masing bidang di fakultas maupun di prodi. Kita minta rekomendasi siapa-siapa yang mungkin bisa dipercaya dan juga bisa masuk dalam kategori
Satgas sehingga kita bisa menentukan dan memilih dengan cara-cara yang tadi yang sudah disampaikan sudah teman-teman di sini. Jadi mungkin 2 cara tersebut yang mungkin kita nanti akan bisa putuskan mana yang lebih baik untuk dilakukan perekrutan Satgas di IKJ. Gitu, Bu. Terima kasih. Untuk saya hanya menambahkan kembali strategi saya untuk menjaring calon Satgas itu salah satunya adalah dapat dengan membuka diskusi dari tingkat himpunan mahasiswa atau himpunan mahasiswa yang ada di prodi, kemudian himpunan mahasiswa di fakultas, sampai himpunan mahasiswa yang ada di institut. Melalui diskusi terkait kekerasan seksual ini, ada kemungkinan kita dapat melihat passion dari para peserta diskusi, kemudian kita bisa saja mencari tahu latar belakangnya, bisa saja mungkin para peserta diskusi itu memang ada yang concern, yang tertarik, yang punya passion mengenai kekerasan seksual gitu. Jadi itulah salah satu strategi yang menurut saya akan saya lakukan gitu. Oke, baik. Izin menjawab. Kalau dari saya sendiri untuk jaringan untuk mencari Satgas yang ingin diadakan ke depannya ini, menurut saya tentu pertama saya harus mencari seseorang yang merasa memiliki kapabilitas untuk memegang tanggung jawab itu sendiri, karena menjadi Satgas itu bukan pekerjaan yang ringan seperti tadi saya bilang dan akan berjalan lama juga. Kedua, saya rasa untuk menjadi Satgas juga saya rasa anggotanya pun harus yang memiliki tekad untuk menyuarakan tentang pencegahan ini juga. Jadi kayak tidak semuanya itu mereka mengandalkan ada yang melapor ke mereka, cuma mereka juga harus bisa menyuarakan untuk mencegah kejadiannya pelecehan itu tersebut juga. Kalau dari saya kira-kira itu aja. Terima kasih. Oke, untuk membuat menarik partisipan, sebenarnya sudah diatur di pasal 29 ayat 2 bahwa partisipan itu hadir atas minatnya. Nah, maka tugas kita adalah bagaimana minat itu hadir di tiap para calon si Satgasnya nanti. Seperti yang dikatakan Mbak tadi sebelumnya, membuka ruang diskusi, kemudian dari situ diskusi yang intens ya, yang harus terus diadakan gitu, sehingga melahirkan kesadaran tersendiri. Kemudian dari segi hierarkisnya memang kita harus meminta rekomendasi dari tiap fakultas. Kemudian itu untuk tenaga pendidik ya, kan ada 3 jenis tenaga pendidik dan mahasiswa. Nah, untuk mahasiswa sendiri kami, terutama saya dari perwakilan Jemari dan teman-teman, kita fokusnya nanti mencoba mengambil teman-teman dari Jemari, teman-teman yang sudah punya latar belakang advokasi sebelumnya, diberi pembekalan tentang penanganan kasus kekerasan seksual. Kemudian kalaupun masih dirasa kurang, itu tadi yang terakhir adalah membuka open recruitment terbuka secara umum. Demikian. Ya, saya izin menjawab. Kalau dari saya, bagaimana kami memilih seorang Satgas yang kami rasa cukup kapabilitasnya dalam menjalankan tugasnya. Yang pertama adalah pasti kami akan membuka open recruitment. Namun setelah open recruitment, kami akan mengadakan yang namanya penyaringan yang intens gitu. Yang intens itu dalam artian seperti ini. Pertama, tentunya calon Satgas yang akan dipilih itu tuh akan ada sebuah diskusi mengenai apa yang diketahui mengenai kekerasan seksual. Dan tentunya kami di sini akan memilih mereka yang mempunyai jawaban yang berdasarkan yang sudah kami
Ya ini kan kebetulan saya juga salah satu anggota Jimari ya. Jadi di sini kami fokus pada kekerasan seksual. Ya tentunya lewat banyak kasus yang sudah kami lihat, kami di situ menjadi sebuah landasan bagaimana Satgas ini tuh menjawab pertanyaan-pertanyaan kami gitu. Pertanyaannya itu tuh bisa jadi mungkin sebuah studi kasus, korbannya diperlakukan seperti ini. Habis itu menurut Anda apakah ini kekerasan seksual atau tidak? Pendekatan Anda untuk korban ini seperti apa? Seperti itu. Lalu juga wawasan tentang permen PPKS ini juga menurut saya cukup penting ya, karena selain penanganannya pastinya materi-materi yang ada pada permen PPKS ini juga menjadi sebuah landasan yang begitu penting bagi seorang Satgas ini nih, sebelum terpilih menjadi Satgas gitu. Minimal paham secara keseluruhan tentang permen PPKS ini sebelum terjun ke masa jabatannya sebagai Satgas. Dari itu saja dari saya. Terima kasih. Tadi Bapak dan Ibu calon pansel di sini sudah menjelaskan ya bagaimana strategi mereka nantinya untuk merekrut calon Satgas itu sendiri. Dari saya pribadi sih, saya merasa caranya adalah kita open recruitment dan juga meminta rekomendasi dari fakultas ataupun dari organisasi mahasiswa itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya ingin menambahkan terkait dengan tadi kan beberapa teman-teman kan menjawab terkait dengan Satgas itu tidak boleh pernah menjadi pelaku kekerasan seksual. Bagaimana kalau calon Satgas itu adalah seorang penyintas? Apakah boleh menjadi seorang Satgas? Silahkan dijawab. Lalu argumentasinya apa? Misalkan Anda nanti kemudian jadi pansel, lalu kan menyeleksi seorang calon Satgas. Nah calon Satgasnya itu dia declare bahwa saya adalah seorang penyintas. Jadi dia pernah menjadi korban kekerasan seksual. Apakah Anda akan membolehkan calon Satgas ini menjadi Satgas? Kalau misalkan boleh, kenapa? Kalau nggak boleh, kenapa? Izin menjawab. Menurut saya boleh jika dia sudah selesai dengan masalahnya, dengan dirinya sendiri, dan dia punya keinginan yang kuat agar lingkungan ekosistem tempat dia bekerja atau berkuliah itu terhindar dari apa yang dulu pernah dia alami. Jadi boleh, saya akan memperbolehkan, tapi dia harus selesai dulu dengan masalahnya. Jangan sampai karena dia masih membawa luka itu, nanti dia jadi tidak netral saat menghadapi tugasnya. Menurut saya itu. Mungkin yang lain ada yang mau nambah? Yang lain barangkali ada yang kontra? Langsung aja. Kalau masih ada 10 menit lagi kita. Yang lain silakan, yang setuju, yang pro dengan boleh, alasannya apa lagi, dan yang kontra barangkali ada juga. Untuk saya setuju saja sebenarnya yang dikatakan Mbak Erina bahwasanya ketika penyintas Satgas penyintas ini sudah selesai dengan permasalahannya, karena kita ambil positifnya aja untuk Satgas penyintas kekerasan seksual ini, dia akan memiliki empati yang lebih dalam, dia dapat memperlakukan korban sesuai dengan kebutuhan korbannya, kemudian juga tidak ada peraturan, menurut saya tidak ada peraturan dari Permendikbud terkait larangan untuk penyintas Satgas penyintas kekerasan seksual, rasa itu. Jadi saya setuju. Yang lain boleh barangkali berurutan, siapa yang pro dan kontra? Kontra ada? Silakan kalau ada yang mau ditambahkan. Rata-rata setuju kelihatan Bu. Nggak ada yang kontra ya, nggak ada yang khawatir bahwa ini akan menjadi trigger ketika dia menghadapi kasus-kasus yang sejenis yang pernah dialami? Lalu gimana? Apa yang akan Anda lakukan untuk meyakinkan bahwa dia sudah selesai? Iya. Ya itu boleh, tapi kalau dari saya tidak menganjurkan, karena itu tadi kalau misalnya udah selesai itu kita ngukurnya gimana, itu yang agak susah. Ngukurnya gimana kita udah selesai atau belumnya itu
Karena itu kan peristiwa yang traumatis itu kan nggak segitu aja gampang langsung bisa hilang, hilang gitu. Terus mungkin kalau misalnya dia mendengar terus, ya ini kan udah ada juga hubungannya sama mental, kekuatan mental yang memang dasarnya sudah bagaimana, mungkin kuat begitu jadi korban sampai bisa selesai, dan ketika mendengarkan itu dia jadi empati. Kan juga ada yang selesai tapi langsung jadi bagaimana, itu takutnya malah ya itu tadi Ibu bilang jadi trigger. Sekali lagi tidak menganjurkan karena ya itu tadi sudah saya bilang ya, ngukurnya susah, ngukur selesai atau tidaknya itu susah. Terima kasih. Silakan ditanggapi, ada kalau masih ada yang mau menanggapi, monggo. Silakan. Itu di belakang ada yang mau nanggapin. Oke, berarti gini, kalau pertanyaan apakah penyintas itu bisa disandingkan dengan apakah pelaku juga bisa, kan gitu. Tapi saya coba ambil jalan tengahnya, bagaimana kita bisa melacak tolak ukurnya gitu. Nah, kan rame ya di Indonesia terutama, pelaku rampok misalnya melalui rehabilitasi tiba-tiba jadi duta rampok misalnya, itu duta anti rampok ya gitu. Nah, apakah pelaku setelah melalui proses rehabilitasi bisa dicap sebagai duta anti kekerasan seksual gitu? Kan anggapan-anggapan itu bisa aja nanti muncul setelah Satgas itu berjalan beberapa tahun nanti. Nah, apakah pelaku, apakah penyintas itu bisa? Saya rasa ada tahapnya. Yang pertama membutuhkan instrumen-instrumen kajian khusus ya, terutama ya butuh penelitian yang panjang memang, dan juga kerjasama dari pihak luar seperti psikiater dan lembaga-lembaga hukum memastikan apakah perlu. Tapi kembali lagi urgensinya apa gitu. Kalau Mas Damas tadi bilang memang boleh tapi tidak menganjurkan, saya rasa memang benar karena untuk tahapannya sendiri itu beda. Tidak seperti dengan yang bukan penyintas ataupun yang bukan pelaku. Saya rasa seperti itu. Terakhir ya. Terakhir. Oke, terakhir saya izin menjawab singkat aja. Sebagai seseorang yang bekerja di lingkungan komunitas yang melakukan penjagaan pelecehan seksual, juga sebagai penyintas, saya rasa saya setuju dengan mereka diterima di dalam Satgas itu, karena benar kayak kata Mbak Erinda tadi, kita juga harus melihat apabila dia sudah sembuh dengan masa lalunya itu apa belum. Cuman ada beberapa titik yang memang ketika melakukan proses penyelesaian kasus tersebut akan ada di mana satu atau dua hal itu yang akan men-trigger. Cuman di sini kita melihat apa dari trigger itu dia bisa mengubah triggernya menjadi motivasi dia untuk menyelesaikan kasus tersebut dan membantu sang korban untuk lebih maju lagi dan menyelesaikannya, atau ya justru akan lebih terpuruk. Dari situ sih mungkin apa yang harus dipikirkan itu. Terima kasih. Terima kasih. Demikian Ibu panelis, jawaban-jawaban dari kandidat. Tapi waktu sudah habis. Jadi terpaksa saya sudahi. Ya, terima kasih atas jawaban-jawaban dari kandidat panelis. Beri tepuk tangan dulu. Ya, kalau saya simpulkan dari jawaban-jawaban dari pertanyaan panelis ini, tugas panelis agak berat untuk milih karena semuanya punya concern yang baik gitu. Ya, saya aja sampai bingung ini karena saya jadi panelis milihnya. Ya. Tapi berikutnya nanti akan kami berikan kesempatan pada panelis untuk merapatkan kira-kira nanti rekomendasi yang seperti apa dan siapa saja yang akan selanjutnya dipilih untuk menjadi panitia seleksi Satgas. Memang dari 9 kandidat ini tidak semuanya akan otomatis menjadi pansel. Untuk itu kami akan lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu melakukan forum atau rapat bagi kedua panelis kita. Untuk teman-teman kandidat mungkin bisa break sebentar ke bawah, silahkan meninggalkan
panggung dulu 10 menit ya. Iya. Baik, selanjutnya saya serahkan ke MC lagi. Kita punya waktu untuk merapatkan apakah Ibu panelis mau melakukannya di sini atau di ruangan aja. Baik. Kalau begitu kita break dulu, nanti kami akan selanjutnya menunggu dari MC untuk dipanggil lagi ke dalam ruangan ini. Silakan. Baik, terima kasih Mas Yudi, terima kasih Ibu. Dipersilahkan untuk istirahat sejenak, boleh mengambil kopi dan cemilan-cemilan, minuman, atau yang mau ke toilet, boleh ke toilet dulu. Merilekskan badan, dan 10 menit lagi kita akan kembali ke sini. Terima kasih. Kembali, sebelum mengumumkan hasil nih ya, siapa yang terpilih, ada baiknya kita mengabadikan foto bersama dulu kali ya, agar tidak terlalu tegang dan meminimalisir deg-degan yang kepilih nih ya. Boleh teman-teman tim dokumentasi foto bersama dulu. Di sini aja. Oh, boleh kalau mau berdiri boleh, kalau mau duduk boleh, dipersilakan. Art kiraat nggak kelihatan, agak blockingnya agak kurang terlihat. Bu Indah, silakan bergabung. Silakan Bu Rektor bergabung untuk berfoto bersama. Mas Bowo kurang kelihatan, Mas Bowo. Lebih rapat lagi. Boleh dirapatkan lagi barisannya, boleh. Senyumnya yang lebih ikhlas ya, lebih seneng lagi nih. Bentar lagi pengumuman nih ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Boleh tepuk tangannya ya buat menyemangati. Untuk pengumuman akan saya kembalikan kepada moderator. Dipersilakan Bapak Yudi. Baik, terima kasih MC. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara yang masih hadir. Saat ini kami akan membacakan pansel yang terpilih setelah melalui uji publik ya. Bukan berarti yang tidak terpilih itu nggak bagus gitu. Justru ini kita membutuhkan waktu lebih lama dari Ibu panelis tadi bilang ke saya, karena seperti yang saya sudah sampaikan gitu. Saking bagusnya kita bingung mau pilih yang mana. Tetapi karena memang ketentuan mengharuskan kita memilih dari 9, akan kita pilih 5. Maka nanti yang saya bacakan itu yang kemudian selanjutnya akan bertugas sebagai pansel. Yang pertama adalah Erina Adeline Tandian dari tenaga pendidik. Silakan berdiri. Kemudian yang kedua adalah Cesia Nada Zairah dari unsur mahasiswa. Kemudian berikutnya adalah Eva Zulfa Ivana dari tenaga pendidik. Kemudian selanjutnya Prismia Manalu dari tenaga kependidikan. Lalu terakhir adalah Art Kirat Dwi dari mahasiswa.
Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya selaku wakil dari IKJ mengucapkan terima kasih kepada kedua panelis Ibu Ina dan Ibu Desi atas kerjasamanya. Kemudian pada teman-teman yang terpilih sebagai pansel, selamat bertugas untuk membentuk Satgas PPKS di Institut Kesenian Jakarta. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Yudi. Demikian rangkaian acara hari ini telah terlaksana. Selamat kepada panitia seleksi yang terpilih. Selamat menjalankan tugas. Terima kasih kepada semua yang telah hadir. Sebelum pulang, boleh saya pantun sekali lagi, boleh ya? Boleh ya? Sedikit aja. Dibantu lagi boleh ya? Dibantu lagi ya? Siang hari makan kuaci. Makannya sama Mas Yudi. Cukup sekian hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.